sekarang kita mau lanjut pembuatan coklat devil cake-nya. Nah, ini kita mau bikin yang paling pertama itu harus dibikin buttermilk-nya. Oke, buttermilk itu kita campurin si cuka ini. Kalian juga kalau nggak ada cuka apel, bisa pakai perasan lemon, samain aja gramannya. Ini yang pertama kali harus kita bikin buttermilk-nya dulu ya. Nah, ini kita campurin, nanti dia teksturnya akan jadi mengental, kayak gitu. Jangan lupa diaduk juga ya. Aduk, terus kita biarin aja sekitar 5-10 menit sampai dia mengental, baru kita bisa pakai. Oke, nah sekarang si kopi juga mau kita gabungin ke air. Ini juga diaduk aja. Fungsinya dari si kopi ini nih supaya nanti flavornya lebih berasa. Jadi nanti ada flavor coklatnya di mix sama kopi tuh dia jadi lebih strong. Nah udah teman-teman, sekarang kita mau lelehin si butter sama si coklat coverchernya. Nah sekarang kita mau masukin si coklat sama butternya jadi satu aja, kita taruh di dalam microwave. Kalau misalnya kalian mau panasin itu bisa di steam juga atau di bain-marie ya, tapi ini aku masukin ke microwave aja. Nih sekarang kita masukin ke dalam microwave, nggak perlu terlalu panas ya, jadi mungkin di awal ini aku akan taruh sekitar 30 detik aja supaya dia lumer. Oke, nah ini dia sih coklatnya nggak meleleh semua ya, dan ini juga nggak terlalu panas. Nah sekarang mau kita aduk. Oke teman-teman, ini kita mau aduk ya kayak gini. Jadi biarin dia si coklatnya sama butternya ini lelehnya nggak terlalu panas. Kita lelehin aja sekarang kayak gini, kan dia lama-lama nih panas dari si mangkok, panas dari si butter itu yang akan ngelelehin sisa dari coklat yang nggak leleh gitu ya. Oke, nah ini kita aduk aja, nanti dia pasti akan menyatu teksturnya. Nah oke, ini teksturnya udah nyatu ya, udah kita aduk kayak gini, sekarang kita biarin aja. Oke, sekarang kita mau lanjut kocok si telurnya. Ini gampang banget teman-teman, intinya kita cuman campur aja semuanya jadi satu, kita juga nggak perlu pakai mixer, kita cukup pakai hand whisk aja. Oke teman-teman, ini aku udah siapin mangkoknya yang lumayan besar ya, karena biar kita ngaduknya juga lebih enak, nggak tumpah-tumpah. Nah sekarang tepung-tepungan dan bahan yang kering-kering ini kita jadiin satu semua. Oke, kita jadiin satu di sini. Ini jangan lupa ya, semuanya udah diayak. Oke, ini juga baking powder. Jadi baking powder sama baking soda ini fungsinya supaya si adonannya tuh makin mengembang kayak gitu. Karena kan si telur ini nggak kita kocok menggunakan mixer ya, jadi kita butuh baking soda, baking powder. Kemudian di sini juga ada garam. Si garam ini juga untuk ningkatin flavornya, jadi dia coklatnya itu nggak yang manis pekat, tapi ada flavor dari garam sedikitnya, jadi ada sedikit perpaduan rasa gitu. Sekarang telurnya kita taruh aja di mangkok. Pastikan teman-teman telurnya juga ditimbang ya, supaya nanti hasilnya tinggi dan juga teksturnya nanti biar standar kayak gitu. Oke, sekarang kita masukin telur udah dimasukin, terus kita masukin minyak. Jadi kita masukin yang cair-cair, jadi satu aja. Kemudian ini kita masukin si kopi. Nah ini teman-teman buttermilknya udah jadi ya, dia udah kental. Terus juga teksturnya udah kayak agak pecah gitu ya. Nah ini yang mau kita dapat dari tekstur si buttermilk. Jadi dia teksturnya udah kayak gini nih. Nah dia kayak ada pecah gitu, lebih kental dan juga dia kayak terpecah. Itu udah jadi. Sekarang kita masukin aja bareng cairan yang lain. Oke, nah sekarang kita aduk dulu semuanya, kita campurin. Terus kita masukin si coklat yang udah dilelehin tadi. Kayak gini, sambil diaduk ya. Jadi tuh si coklat ini bikin teksturnya jadi lebih rich banget, karena ini kan coklat devil cake ya. Jadi dia harus super rich, super moist gitu. Kita aduk dulu biar dia rata.
Ini coklatnya udah wangi banget. Aduh, udah berasa banget ini bakal jadi coklat devil yang super moist. Sekarang kita taruh gula. Kemudian tinggal taruh tepung-tepungannya juga. Coklat powder. Dah, jadi intinya masukin aja semuanya jadi satu. Kita aduk pelan-pelan sampai dia tercampur rata semua. Ini kita pakainya balon whisk ya. Kayak gini nih teman-teman, teksturnya dia kental. Oke. Teksturnya tuh rich banget dan juga sedikit berat ya, seperti brownies. Karena kita mau teksturnya dia juga moist dan super coklat banget. Oke, cukup, selesai. Nanti dia teksturnya seperti ini. Ini udah oke, sekarang kita mau masukin ke dalam loyang. Oke, sekarang kita mau masukin ke dalam loyang. Nah ini teman-teman, loyangnya udah aku siapin. 5 loyang ukuran 15 cm dan di bawahnya udah dikasih alas sama baking paper ya. Oke, sekarang kita timbang. Masing-masing tuh sekitar 180 gram. Oke, nah ini tuh wanginya udah rich banget ya teman-teman. Tapi kita nggak mau panggang dia terlalu tebal, jadinya aku bikinnya cukup di sekitar 180 gram aja. Udah. Nah, aku saranin kalau teman-teman mau tingginya rata untuk si kuenya ini sendiri, jadi kita harus gunakan timbangan. Apalagi nanti kalau misalnya kita buat jualan gitu ya, supaya kita tingginya itu standar. Jadi perlu banget setiap adonan ini menggunakan timbangan. Oh iya teman-teman, pastikan oven udah dinyalain ya. Ovennya udah dipanasin dulu, baru kita masukin si adonannya ini. Jadi ovennya udah harus siap. Oke. Nah ini kan dia ada kelebihannya, berarti sekitar 185 lah, sekitar 185 atau 190. Oke, ini nggak apa-apa, ini kita bagi rata aja. Ya, kita bagi rata aja intinya. Oke, sekarang kita mau ratain si adonannya. Ini kita ratain ya, supaya nanti juga dia hasilnya flat gitu. Dan nggak ada yang tinggi pendek di tiap sisinya. Ratain. Nih caranya ya, teman-teman bisa pakai spatula yang angle kayak gini. Kemudian loyangnya diputer nih. Loyangnya diputer. Ininya juga bantu muter sedikit. Tapi bukan ini yang muter, si loyangnya yang puter. Dah, oke. Sekarang udah siap semuanya. Kita mau masukin ke dalam oven. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian di rumah ovennya kecil, nggak muat loyang banyak, kalian bisa, cara yang pertama, itu kalian bisa taruh si satu loyang ini jadi 2 resep. Ya, jadi kan nanti dia tingginya lebih tebal tuh. Jadi kan kalau tadi kan sekitar 190. Nah, mungkin nanti jadi satu loyang sekitar di 380 gram, kayak gitu. Jadi kan dia lebih tinggi. Nanti kalau misalnya udah selesai, kalian tinggal potong nih. Kayak gitu. Nanti, jadi berarti kalian cuman butuh sekitar 3 loyang aja. Karena kan satu ininya jadi double resep kan. Kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya kalian nggak punya oven yang muat semua loyang ini. Cara yang kedua, ini kalau misalnya kalian cuma bisa panggang 3, nggak apa-apa. Yang duanya nunggu. Jadi ini kalau misalnya dia udah matang, baru kita masukin yang ini. Tapi cuma bisa nunggunya di 1 kali pengovenan ya. Jadi kalau misalnya ini udah selesai, boleh masukin ini yang kedua. Kayak gitu, itu alternatif yang kedua. Oke, sekarang ini aku masukin semuanya ke dalam oven.